Selamat pagi, Bapak Ibu. Hari ini kita ingin mengikuti kegiatan yang dinamai diseminasi budaya positif di SMA 1 Tomo. Mungkin mirip-mirip seminar ataupun presentasi yang menambah wawasan kita sebagai guru, ya, pendidik untuk mengeluarkan budaya positif di SMA Negeri 1 itu. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Pak Darwin sebagai pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Toho. Saya perkenalkan, nama saya Darwin, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Toho dari Kabupaten Mempawah. Maksud dan tujuannya adalah kita di sini merupakan calon yang selama ini belajar tentang bagaimana menjadi seorang guru yang baik, guru yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kami dituntut untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua mengenai hal-hal yang didapatkan di dalam selama kami mengikuti pendidikan. Nah, di sini pada materi budaya positif itu modul 1.4 kami menyampaikan bagaimana penerapan pelaksanaan budaya positif yang ada di sekolah, ya, dan di kelas juga. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin nanya dulu, apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, saya harap sudah sarapan, sudah minum kopi, sudah minum air, supaya kita bisa mengikuti ini dengan baik. Nah, di sini saya langsung saja, ya, mengenai budaya positif, bahwa sebelum kita ke situ kita harus memahami dulu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa ada 3 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, kemudian memerdekakan manusia, dan berpihak pada murid. Nah, pendidikan itu harus yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita ini ibarat petani. Tugas kita hanya menuntun, memupuk, kemudian merawat. Yang mana tadi kodratnya, kalau yang kita tanam cabai, dia akan berbuah cabai. Tidak mungkin yang kita tanam ini cabai, berbuahnya terong, kan begitu. Nah, jadi tugas kita ini adalah bagaimana mendidik anak, membimbing anak sesuai dengan kemampuan anak, kodrat yang dimiliki oleh anak. Karena bermacam-macam karakter anak ini pasti ada perbedaan. Jadi kita tidak boleh menyamakan keterampilan, keahlian, kemudian kelebihan anak. Nah, disitulah kita mengarahkan, kita membimbing anak. Nanti pada akhirnya nanti diharapkan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya ketika mereka lulus sekolah, mereka akan menemukan jati dirinya, menemukan
pengembangan karakternya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu menitik beratkan pada perubahan secara menyeluruh lahir dan batin sesuai dengan kodrat alami setiap individu. Jadi ada kodrat alam, kodrat yang memang dasar dari anak itu ingin berkembang seperti apa. Kemudian yang ketiga, berpihak pada murid, memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak senantiasa harus guru yang menentukan. Nah, siswa diberi kebebasan untuk menentukan pembelajaran, memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Ini masuk dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi, ya. Bagaimana kita melihat latar belakang anak, kemudian cara belajar anak itu kita fokuskan apakah mereka lebih paham dengan kinestetik, ya, mereka biasa bergerak memahami pelajaran, kemudian dengan visual mereka melihat penjelasan guru, melihat video pembelajaran atau audio, ya, mereka biasanya mendengarkan, ya, penjelasan melalui sosial media atau dan sebagainya. Nah, di sini karena anak itu karakternya berbeda-beda dan kebiasaannya juga berbeda-beda untuk memahami pembelajaran. Nah, masuk di sini budaya positif, ya, yang latar belakangnya adalah bahwa suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi setelah kondusif, enak, bikin anak senang dengan gurunya, tentu dengan cara kita menghadapi anak, maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan tanpa ada beban. Jadi pembelajaran di sekolah maupun di kelas itu mereka legowo untuk mengikutinya tanpa ada paksaan, tanpa ada dedek gitu. Jadi kemudian setelah itu suasana positif ini juga membantu menggerakkan moral positif. Jadi setelah mereka nyaman, anak-anak ini juga lalu akan terbentuk karakternya sehingga moralitasnya akan meningkat, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang positif, melalui perilaku positif, melalui kata-kata yang positif juga. Nah, kemudian setelah itu sehingga diharapkan nanti karakter murid itu tidak hanya terbentuk dari akademik, dari nilai pengetahuan saja atau intelektual, tetapi lebih dari itu lingkungan juga menentukan pembentukan karakter. Jadi lingkungan sekolah yang kita buat enak, positif, membentuk karakter kepribadian anak yang berbudi pekerti luhur. Nah, budaya positif ini diartikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi keyakinan-keyakinan itu, kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun, baik mungkin kalau di sekolah kita sebut tata tertib sekolah, kemudian kalau di kelas nanti kita membentuk semacam kesepakatan dengan anak, itu kita bangun secara pelan-pelan sehingga nanti membuat anak itu tujuannya akan terbentuk karakter, ya, yang mana nanti kita artikan bahwa kalau di dalam kurikulum Merdeka itu terbentuk profil pelajar Pancasilanya. Nah, di sini anak lebih menjadi pribadi yang baik, kritis dan sebagainya. Jadi bahwa ketika kita membuat keyakinan dengan anak, diharapkan bahwa anak lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, tadi budaya positif, sekarang kita mengerucut lagi ke disiplin positif, bahwa untuk mencapai budaya positif maka harus dilaksanakan disiplin yang positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin
tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, jadi di sini seorang guru itu melakukan pembelajaran, ya, tentunya ada semacam rambu-rambu buat anak, dan kita sendiri juga seperti itu, sehingga nanti diharapkan terjadi komunikasi yang baik antara guru dan muridnya dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kemudian dalam penerapan positif, disiplin positif, ya, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka sendiri. Kemudian selain disiplin juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi apabila penerapannya sudah positif, konsekuensinya mereka jalankan, ya, konsekuensi itu kita buat bersama-sama, anak menjadi lebih terarah, sehingga anak menghargai keyakinan itu, kesepakatan itu, dan lingkungan itu menjadi kondusif. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan, ataupun hukuman. Ya, jadi kesadaran itu dari anak tumbuh berdasarkan motivasi dari anak tanpa kita ancam. Ya, misalnya kita meminta anak menyelesaikan tugas, kita ancam-ancam, nah itu lebih baik kita hindari, ya. Atau anak yang terlambat, kita lakukan hukuman fisik, ya. Nah itu lebih baik kita hindari, karena itu menciptakan lingkungan yang tidak enak, menciptakan suasana yang tidak enak. Nah, motivasi manusia melakukan kegiatan pembelajaran atau kegiatan sehari-hari itu ada yang memotivasinya. Nah, di sini ada memotivasinya adalah misalnya siswa itu untuk menghindari hukuman. Jadi mereka itu disiplin untuk menghindari hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan. Maksudnya anak kalau melakukan itu dia dikatakan sebagai siswa yang hebat, rajin, pintar dan sebagainya. Nah itu motivasinya. Kemudian menjadi diri sendiri. Jadi diri mereka seperti itu. Jadi beginilah saya padanya, kan begitu. Mereka tampil, mereka bersikap seperti itu. Jadi mereka ingin menghargai dirinya sendiri, ya, supaya mereka dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Nah, yang motivasi yang eksternal itu adalah menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu eksternal. Jadi ketika tidak ada motivasi diberikan penghargaan, ketika tidak ada gurunya, ya, jadi mereka akan melakukan tindakan indisipliner. Apabila mereka diberi imbalan, lalu mereka mau melakukannya. Nah, ini eksternal yang artinya juga kurang baik, ya. Kemudian yang internal, nah, mereka ingin menjadi diri sendiri, menemukan jati dirinya, sehingga kita mampu melihat bahwa anak ini disiplin dengan sadar, ya. Nah, pemberian penghargaan dan dukungan yang berbeda juga akan mengikis motivasi eksternal dalam murid. Nah, misalnya anak kalau diberi penghargaan, misalnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih 5.000, saya kasih 10.000, saya kasih permen, saya kasih kue. Nah itu juga lebih baik dihindari, karena merasa mereka tidak mampu menjawab. Nah mereka akan merasa, oh saya ternyata kurang pintar dengan yang kawannya, dan sehingga mereka akan merasa berkecil hati dan merasa tidak ada apa-apanya, ya. Itu juga lebih baik dihindari. Nah kemudian disiplin positif yang kita bangun itu sesuai dengan apa yang dikonsep dalam kurikulum Merdeka,
itu untuk menciptakan pelajar yang memiliki berprofil pelajar Pancasila. Nah, kalau biasanya kita tahu di dalam kurikulum 2013 pelaksanaan budaya positif, ya, suasana kondusif di sekolah, menciptakan karakter anak, itu tujuannya untuk menciptakan anak yang berkepribadian lucu, tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian beriman dan bertakwa. Nah, di dalam penerapan kurikulum merdeka, nah di sini lebih mengkerucut lagi bahwa pelaksanaannya adalah profil pelajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ya. Ini ada 6. Biasanya saya singkat dengan makan roti manis. Ya. Jadi 6 profil, 6 nilai yang ada di dalam profil Pancasila itu saya singkat dengan makan roti manis. Makannya itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Karena itu adalah kebinekaan global. Kemudian roti itu kepanjangannya gotong royong dan kreatif. Kemudian manis artinya mandiri dan bernalar dan kritis. Nah, misalnya saya ambil satu contoh. Nah, di situ kita ingin menciptakan karakter siswa yang beriman dan bertakwa. Nah, di situ penerapannya bahwa dari cara dia beragama, kemudian kepribadiannya, sosialnya, alat alaminya, kemudian alat negaranya atau terhadap negara, itu semua tercover di situ untuk supaya siswa terbentuk alat atau kepribadian dari profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam melaksanakan budaya positif, tentunya hal yang pertama harus kita lakukan untuk mencapai budaya yang positif itu, pertama kita harus melakukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin kalau di sekolah namanya tata tertib sekolah, tapi kalau di kelas kita sebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini istilah lainnya adalah kesepakatan kelas yang kita bangun bersama-sama dengan siswa. Ya. Nah, di sini yang harus berperan adalah guru. Mungkin dalam satu kelas ada salah satu guru atau mungkin wali kelasnya yang membangun keyakinan kelas itu. Keyakinan itu dibangun untuk semua guru. Ya, dalam siswa satu kelas itu minta kelas 10A. Wali kelas 10A membangun keyakinan kelas itu semua guru harus memahaminya, bahwa anak itu kepengennya seperti apa untuk supaya kelas kita tercipta secara kondusif. Bukan hanya wali kelas itu saja, jadi untuk semua guru. Nah, keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan dilaksanakan oleh murid. Ya. Jadi pernyataan universal itu pernyataan yang mudah dipahami oleh anak, ya, tidak beribarat atau seandainya seperti, kemudian menghindari kata-kata yang negatif, misalnya kata-kata jangan, ya, tidak boleh, ya, itu lebih dihindari. Misalnya anak jangan berlari, ya, ketika melewati teras sekolah, atau jangan ribut, ya. Lebih baik kita bersikap tenang, ya. Kemudian pelan-pelanlah berjalan. Nah, itu lebih positif, kesannya lebih positif. Nah, di sini saya beberapa waktu lalu sudah melakukan sedikit, ya, ini sedikit saja, mengenai membuat keyakinan kelas ini. Kebetulan mungkin di kelas 10B saya melakukan keyakinan kelas dengan anak, kesepakatan dengan anak. Nah, di sini kalau kita lihat masing-masing anak mengeluarkan pendapatnya mengenai keyakinan kelas yang mereka lakukan. Misalnya begini, di sini terkadang dalam
membuat keyakinan kelas itu 30-an siswa itu ada anak yang sama keyakinannya, ada sama, misalnya dilarang bermain HP di kelas, ya, ada yang menulis jangan bermain HP atau menciptakan suasana tenang. Nah itu saya kelompokkan jadi satu. Nah saya padahal jadi satu supaya anak-anak lebih paham seperti itu. Nah ada yang kemarin agak alot kita masalah HP, apakah boleh menggunakan HP di kelas. Saya bilang selama gurunya menyuruh, ya, jadi mereka membuat kita berkeyakinan menggunakan HP saat pembelajaran berdasarkan instruksi dari guru, berdasarkan arahan dari guru. Nah, gitu. Jadi mereka belajar menggunakan HP dari guru saja. Nah seperti itu. Oke. Kemudian yang lebih pasnya lagi bahwa setiap membuat keyakinan kelas itu, setiap siswa itu harus perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai dan perlu merasa aman. Ini kisi-kisinya. Ya. Kemudian selalu bersikap positif, menjadi terbaik, percaya dan menghormati orang lain, barang orang lain. Kemudian berkomitmen dalam setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, kemudian hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Misalnya ada yang minjam pulpen tanpa memberitahu, minjam buku tanpa memberitahu. Nah, di sini kita harus lagi bahasanya bahwa menghargai barang milik orang lain. Kemudian dalam bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Artinya ada anak yang menulis bahwa jangan malas piket. Jadi piket itu diangkat juga oleh anak. Nah, di sini kita bahasakan secara positif adalah mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Maksudnya begini, anak-anak menulis bahwa jangan suka ngolok teman, jangan suka ngolok-ngolok atau bully, dan itu yang mungkin dipraktekkan tadi. Nah, jadi kita perhalus lagi bahasanya dengan bahasa yang positif bahwa saling menghargai, saling peduli dengan orang lain, seperti itu. Nah, dalam keseharian kita, ketika kita perhatikan, kita bimbing, ya, secara tidak sadar bahwa kita harus memahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan alami manusia. Nah, kepada anak kita sering menemukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, anak itu perlu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup kebiasaannya itu anak muncul egonya, ya, muncul keakuannya, ya, sehingga anak terkadang dia membela diri tanpa harus memandang orang lain benar salah, seperti itu. Nah, ini tantangan buat kita, sehingga sebagai guru kita harus mampu mengarahkan anak, ya, bahwa bagaimana kita bersikap dengan orang lain untuk mempertahankan diri kita, ya, bahwa hal-hal yang tidak baik itu kita kikis pelan-pelan, tidak bisa sekaligus, kita kikis pelan-pelan. Kemudian kesenangan, happy. Anak pasti maunya senang-senang. Karena mereka merasa kelas kosong, mereka main-main di kelas. Mereka main HP, main game. Ketika nanti kebetulan kelas kosong, ya, kemungkinan atau pada saat istirahat atau mungkin dalam waktu, ya, mereka ingin mendapatkan apa yang disenangi oleh mereka, ya. Nah, ini satu hal yang
harus kita pahami, harus kita sadari juga bahwa ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan atau power, mereka timbul, ya, ingin menguasai sesuatu, merasa itu tidak didapat, dan mereka akan memberontak gitu. Misalnya ada satu hal yang ingin mereka dapatkan, mungkin rebutan cowok misalnya, cewek sama cewek rebutan cowok kan, mereka tidak mampu, ya, sehingga mereka berkelahi sama-sama mereka, ya. Nah, ini harus kita pahami juga, kan? Kemudian kasih sayang atau rasa diterima. Nah ini dia, mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian dari bapak ibu guru juga, butuh perhatian dari teman-temannya juga, butuh diterima juga supaya mereka dihargai oleh kawan-kawannya di komunitasnya sendiri. Jadi mereka akan merasa marah kalau dibully, ya, mereka akan merasa marah kalau barangnya diambil, ya, seolah-olah mereka tidak dihargai atau tidak diterima, ya, begitu. Hanya kita pahami, yang ini sering terjadi, ya, sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah kebebasan. Anak pengen bebas, ya, merasa bahwa pelajaran Pak Darwin tidak ada, mereka ke kantin yuk, ngajak teman-temannya gitu. Yuk, tidak ada Pak Darwin, jadi kita ke kantin, ya. Nah, mereka merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang ngajak, mereka ke kantin, ya, ngajak teman-temannya lagi gitu. Yuk main game, ya, tidak ada Pak Darwin nih, yuk. Mereka main game, karena mereka merasa bahwa kebebasan itu dari mereka. Nah ini lumrah. Nah, jadi sebagai guru melihat kebutuhan anak-anak, ya, kita tinggal mengarahkan yang baik-baik, kikis yang tidak baik, pelan-pelan kita kikis. Ya, di sini seorang guru ketika melakukan sebagai pendidik atau pengajar, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi anak. Nah, kita sebut dengan istilah posisi kontrol. Ya. Ada 5, Bapak Ibu, posisi kontrol kita. Kita sebagai penghukum, ya. Misalnya penghukum ini, misalnya anak datang terlambat, kita bilang kamu dasar, ya. Atau kamu lagi, nah, begitu. Jadi kita hukum anak push up, ya, karena dalam pendidikan abad 21 ini hindari hukuman fisik, hindari hukuman verbal, ya. Jadi disuruh lari-lari lapangan atau apa, ini efeknya adalah anak jadi dongkol hatinya, bisa dendam, sakit hati dan sebagainya, ya. Merasa karena situasinya dia disalahkan terus, ya, tanpa kita melihat apa alasannya atau apa, kita tidak tahu. Pokoknya kalau terlambat push up 10 kali, keliling lapangan atau apa, jadi hukuman fisik, itu penghukum namanya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini seorang guru ini biasanya dengan gaya-gaya memelas, dengan bahasa tubuh yang agak tenang, tetapi biasa berkata, ya, nah, kamu tidak kasihankah dengan orang tuamu yang menyekolahkan kamu? Kamu tidak kasihankah dengan ibu ini? Setiap ibu pikir, ya, kamu sering terlambat, ya. Ayolah, ya kan gitu. Jadi memelas itu mengajak, ayolah, kasihan orang tua kamu yang udah biayakan kamu. Nah itu, ya, supaya dia efeknya merasa dia bersalah. Jadi kalau ada anak yang sampai nanti merasa itu kesalahannya betul-betul fatal, lama-lama anak akan merasa bahwa dia itu merasa tidak ada gunanya hidup di dunia ini gitu, ya, merasa dia tidak berguna betul gitu. Jadi lama-lama anak akan merasa lama-lama dia akan merasa patah semangat dan sebagainya. Nah ini kalau ada kebetulan anak yang
kondisinya kurang bagus, kejiwaannya kurang bagus, kita khawatirkan dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Itu hati-hati juga, berbahaya juga. Kemudian sebagai teman, nah ini sebagai teman ada, karena saya juga begitu ya, sebagai teman, ya dengan anak kita dekat, merasa dekat, adalah santai-santai ya, nanti biar bapak kondisikan, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita dekat dengan anak dan merasa bahwa anak itu sebagai teman kita. Dan nanti bapak selesai, pokoknya kamu udah teman masuk aja, ya. Yang penting kamu baik-baik, yang penting kamu jaga sikap ya, seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, posisi guru sebagai pemantau, posisi kita sebagai guru pemantau. Kita hanya melihat anak salahnya di mana, kita catat, kan kita tahu bahwa sebenarnya ada poin-poin kesalahannya. Kita lihat anak, oh ini anak salahnya di sini. Kalau anak terlambat, poinnya kurang 10, kurang 5, kurang 2. Kalau anak makan di kantin bukan jamnya, kurang 5. Ya, jadi kita menegakkan itu secara datar, tidak naik dan turun. Datar aja kita ngadapin anak. Enggak anak ketika mungkin dia terlambat, kamu terlambat ya. Kalau udah terlambat apa konsekuensinya? Saya harus tinggal 1 jam. Ketika anak terlambat 15 menit, ya, aturannya kamu harus tinggal jam. Artinya jam kedua baru masuk. Aduh Pak, saya tadi butuh tidak bisa, ini dah kurang. Jadi tidak juga keras, kita tidak juga nunggu amat. Ini dah kurang. Pokoknya nanti jam kedua kamu masuk. Terus saya ngapain Pak? Ya, kamu bisa ke perpustakaan atau mungkin pungut sampah barang 1 atau 2 untuk biar bersih, mungkin gitu. Nah itu datar kita ngadapin anak. Jadi tidak ada, karena konsekuensinya seperti itu. Nah, posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Ini pernah saya lakukan kepada anak, baik secara simulasi atau langsung, ya, ketika ada kesalahan. Nah, posisi kita sebagai manajer adalah kita mengajak anak untuk sadar dengan kesalahannya, kemudian membangun komitmen sama-sama, ya, membangun komitmen sama-sama dengan anak. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita mendengarkan apa alasan anak melakukan tindakan indisipliner. Ya. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi yang istilahnya yang paling bagus untuk kita terapkan. Jadi kita lebih tenang hadapin anak tidak kita teriak-teriak marah di depan kawan-kawannya, ya. Kemudian kita bisa membangun komitmen dengan anak. Nah, di posisi manajer inilah anak bisa jadi manajer bagi diri dia sendiri. Dia bisa mengatur, dia bisa berkeyakinan, dia berkomitmen untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk menerapkan diri kita sebagai manajer, itu kita menerapkan istilahnya langkah-langkah, ya, segitiga restitusi. Ada istilahnya Bapak Ibu, namanya langkah-langkah restitusi atau segitiga restitusi, supaya anak itu mampu menemukan jati dirinya, identitasnya secara baik, secara sadar, tanpa kita tekan, tanpa kita paksa, tanpa hukuman dan sebagainya. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan segitiga restitusi, bahwa guru berperan sebagai manajer melakukan tindakan restitusi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan yang salah. Validasi yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dibangun di dalam kelas. Nah, di sini membentuk murid yang mawas diri dan sebagainya. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, kita menstabilkan dulu kesalahan dan identitas anak ketika dia melakukan tindakan indisipliner. Kita panggil anak, ya, misalnya kita panggil Andi, silakan dulu. Kalau tidak, saya panggil kenapa?
Jelaskan salahnya apa. Nah, kemudian kita jelaskan, kasih tahu berbuat salah itu tidak apa-apa, itu biasa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini karena dia udah merasa bersalah, jangan kita tekan dulu, kita lambung dulu kan begitu. Kasih dia penguatan dulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Waktu sekolah pernah juga. Ya, pernah juga. Kemudian karena saya dulu pernah juga, pengalaman saya juga seperti itu, ya mari kita selesaikan sama-sama. Ya. Kebetulan karena saya juga sudah merasakan hal seperti itu, ya kita selesaikan sama-sama. Kemudian apabila tadi dia misalnya kasusnya tadi adalah perkelahian rebutan cowok, ya kita hadapkan dua orang itu depan kita, ya kita bilang bahwa kita di sini bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar di antara kalian, tapi kita mau cari solusinya, kita mau cari perbaikannya seperti itu. Kemudian sebenarnya kamu berbuat itu betul. Misalnya anak dua orang itu dia ngambil pulpen, kemudian dia marah, satunya membela diri, ya. Lalu terjadilah adu jotos di situ. Kita benarkan dulu, kamu benar, memang betul kamu karena merasa, tapi pembenaran itu nanti bahwa itu tidak baik. Gitu. Walaupun kita benarkan, tapi itu tidak baik, itu tidak bagus. Jadi cara menyelesaikan masalah itu tidak bagus, harus dengan berkelahi dan sebagainya. Kemudian saya melihat bahwa kamu ingin menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ya, berarti kamu ingin menunjukkan jati dirimu sebagai seorang siswa seperti itu. Nah yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Kita palingkan dulu bahwa kamu itu melakukannya, yang kamu lakukan itu bisa lebih buruk lagi, nah, gitu. Bisa lebih parah lagi. Untung kamu cuma berkata kotor dengan mengumpat, memaki. Padahal kamu bisa ninju dia kan? Ya sih Pak, tapi kamu tidak melakukannya, berarti bagus. Kita palingkan dulu salahnya. Kalau tahu betul melakukannya betul, ya tapi kamu bisa berbuat yang lebih parah lagi. Untung kamu tidak ninju dia kan? Ya sih Pak, betul. Tentang di situ ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa kamu tadi? Ya, bertengkar. Kenapa kamu melakukannya? Apa alasannya? Tanyakan. Oh, alasannya Pak, dia ngolok-ngolok saya Pak, ngolok bapak saya, nipu-nipu bapak saya. Seperti itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kita palingkan lagi di situ. Kamu betul melakukan seperti itu karena kamu melindungi diri kamu sendiri. Betul. Kamu membela diri. Tetapi caranya yang salah. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, sebenarnya tadi itu kamu tidak boleh berkata-kata kasar dengan kawanmu sampai memaki-maki dia. Seharusnya ada yang lebih baik lagi. Tidak perlu kamu memaki-maki dia ketika menghadapi. Kamu kan tahu dia kayak apa, kan begitu. Iya sih Pak, memang betul saya kelepasan, begitu. Jadi kita penekanannya di situ. Kita dulu bahwa dia salah, tetapi kita arahkan yang benar. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti tadi yang sudah kita lakukan, keyakinan di dalam kelas, kesepakatan, apa yang sudah kita lakukan. Nah di situ kita tekankan bahwa kita tidak boleh berbuat keributan, menjaga ketenangan kelas, menghargai kawan-kawan, ya, hadir tepat pada waktu. Nah itu adalah keyakinan kelas. Nah, nanti baru kita tanya, kamu sebenarnya nanti mau seperti apa sih? Ya Pak, saya akan berubah, saya tidak akan mengulangi lagi, saya berjanji. Jadi dia bangun komitmennya itu secara sadar tanpa kita paksa, tanpa kita tekan. Ya Pak, nanti saya janji tidak akan mengulangi, saya tidak akan terlambat lagi.
Oke, berarti itu lebih baik lagi ya, dan terlambat lagi ya. Nanti saya pegang ya Pak, terima kasih Pak. Seperti itu. Nah, mungkin cukup Bapak Ibu setengah jam. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memperhatikan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Erwin. Cukup menarik ya Bapak Ibu ya, materinya kali ini. Jadi sebagai moderator saya buka sesi pertanyaan. 3 pertanyaan dulu Pak ya. Oke, 2 sesi dengan 1 sesi 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu Museum. Satu lagi Pak. Ya, so, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Satu pertanyaan dari saya, Bapak Ibu calon guru penggerak. Mungkin bisa slide-nya diputar ke bagian ini Pak, di bagian posisi kontrol. Kan itu ada beberapa di situ. Ya, posisi kontrol. Nah itu ada 5 ya Pak ya. Nah ini pertanyaan saya kan dalam di suatu kelas itu terdapat beberapa peserta didik yang memiliki latar belakang multikultural. Peserta didik yang memiliki perbedaan multikultural. Nah itu bisa saja terdapat dari perbedaan budaya, latar belakang, bahasa, kemudian juga karakter. Nah, menurut Bapak, kita sebagai guru, di sini kita mempunyai posisi kontrol yang mana yang paling cocok untuk kita terapkan dalam menghadapi permasalahan peserta didik yang merasa memiliki gangguan dalam bersosialisasi atau kegiatan proses belajar mengajar karena perbedaan itu tadi, perbedaan karakter mereka atau latar belakang budaya. Kira-kira yang mana dari 5 ini cocok menurut Bapak dan mohon penjelasannya bagaimana cara penerapan kita sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Masih di bagian posisi kontrol di sini. Saya akan bertanya mengenai manajer. Kita mengetahui bahwa siswa yang selalu melakukan kesalahan indisipliner ini tentu memerlukan penanganan yang terus berulang. Nah, apakah posisi kontrol yang manajer ini bisa selalu digunakan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Jadi saya persilakan untuk pemateri untuk menjawab 2 pertanyaan dari audiens, Ibu Yuni dan Bu Rizky. Terima kasih Miss Yuni atas pertanyaannya bahwa karena kita menghadapi siswa ini banyak macam sifat ya, sifat, karakter, kebiasaan, karena dilatar belakangi oleh budaya, letak geografis, bisa jadi keturunan juga, ya kan gitu. Nah di sini karena bermacam-macam, ya, karena bermacam-macam. Jadi seorang guru itu jangan memainkan satu peran saja, mainkan semua peran. Nah kita kolaborasikan, mungkin pada saat kita sebagai pertama kita mainkan sebagai pembuat rasa bersalah dulu, kemudian baru kita sebagai
manajer, atau mungkin putar lagi posisinya sebagai teman langsung ke manajer. Jadi pada dasarnya kita paham bahwa sebagai manajer itu bagus, tapi tidak selamanya kita harus menerapkan itu terus di dalam kelas atau di sekolah. Maksudnya sekolah, di lingkungan sekolah, mungkin kita ketika jalan di teras ada anak yang buang sampah, kita tegur, nak, buang sampah di situ, buang sampah pada tempatnya ya Pak, gitu. Jadi posisi-posisi kontrol itu yang menurut saya yang paling pas harus lakukan semua posisi kontrol. Jangan hanya mengandalkan satu atau dua saja seperti itu. Ya, di sini bagaimana? Misalnya kita kaitkan dengan kasus bullying, bisa. Iya, misalnya ada salah satu peserta didik yang bully temannya, kemudian kontrol kita sebagai guru di sini, bagaimana kalau kita menerapkan poin pertama yang kontrol. Oke, baik. Jadi kalau posisi kita sebagai pembuku ketika ada yang melakukan tindakan pembulian ya contohnya. Jadi anak sudah langsung kita kasih hukuman, ya. Ketika kita menghadapi anak seperti itu dengan cara alasan apapun kita tidak tahu anak kita kasih hukuman. Ya. Hukumannya berupa apakah kita menekan anak dengan kata-kata atau kita menghukum anak dengan fisik, kan begitu. Nah mungkin anak kita suruh lari lapangan ini 10 kali, ya. Atau kita nyuruh apa yang lebih lagi yang push up atau apa. Nah itu salah satu contoh bahwa kita ini seorang penghukum. Pokoknya push up 20 kali, kan gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita terapkan di kelas bahwa kita melakukan anak melakukan tindakan bully atau ngolok-ngolok temannya, dibuat aturan, ya, dibuat aturan keliling lapangan 50 kali, atau push up 10 kali. Nah itu lebih baik hindari, jangan, karena itu akan berakibat tidak baik buat anak sehingga menyakitkan anak akan terintimidasi dan sebagainya. Nah, lebih baik kita melakukan posisi kita sebagai manajer, ataupun kalau kita kurang waktu untuk sebagai manajer, kita mainkan sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang lebih singkat-singkat. Karena kalau posisi manajer ini itu perlu waktu khusus untuk menghadapi anak, mengontrol anak. Tapi kalau yang lain cukup misalnya pembuat rasa bersalah tadi. Ya. Dan cukup memberitahu dia, kamu tidak kasihan kan begitu. Udah Bu ya, jangan banyak-banyak. Yang kedua, pertanyaan Ibu Rizka bahwa apakah posisi manajer itu ideal dalam menangani anak yang sering melakukan tindakan disipliner. Misalnya kelahi minggu ini, minggu depan kelahi, ya udah janji kelahi lagi, kamu lagi kan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk posisi kita sebagai guru itu kita jaga kelas kita dulu, kelas kita. Nah ketika kelas kita ini ada anak antar kelas itu, misalnya kelahi ya, dia kelahi terus, mengulang lagi. Nah di situ barulah kita komitmen sudah ada. Kalau kelahi lagi apa, dipanggil orang tuanya, kita panggil orang tuanya. Ketika melakukan lagi, naik lagi ke atas, kita naikkan ke wali kelas. Baru kita apabila kita mengulang lagi, naik lagi ke guru BK, naik lagi ke wakasis, baru terakhir ke kepala sekolah. Nah itu sebenarnya tahapan-tahapannya kalau dia melakukan. Kecuali apabila tindakan yang sifatnya kriminal, kalau itu udah tidak bisa tolerir lagi ya. Kalau udah kriminal mungkin udah tidak bisa. Baik itu tindakan pencabulan berat atau usilan berat
atau mungkin kegiatan narkoba atau luar itu. Nah itu berat sekali, tapi kalau hanya sifatnya yang kecil-kecil, ya maksimal istilahnya kelahi lah ya, kelahi antara 2 orang, ya, antara beberapa orang itu selama kita sebagai guru itu bisa dibina, kita bina sampai dia berubah. Karena tujuan kita membimbing anak, membimbing dari yang tidak baik jadi baik, seperti itu. Jadi kalau udah berulang-ulang kali, kita naikkan terus kasusnya tahap berikutnya. Kalau memang sudah itu berarti sudah masuk ke kebijakan sekolah. Intinya fungsi kita jaga kelas kita supaya kalau kelas kita terjaga, di luar kelas atau keyakinan sekolah, pelaksanaan juga situasi sekolah juga akan tenang juga. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Kalau saya simpulkan, proses itu harus disesuaikan dengan keadaan, situasi, mana yang harus kita terapkan. Kita berpikir kita sebagai guru lah. Baik, saya buka sesi kedua untuk satu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Bu Elsa, silakan Bu Elsa. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, di sini saya ingin bertanya. Tadi itu kan Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana cara tadi ada faktor-faktor motivasi dari seorang murid. Ada motivasi eksternal dan internal. Nah, yang pertama itu tadi motivasi eksternal itu dia menghindari hukuman atau yang kedua itu untuk memberikan penghargaan. Nah, itu ya Pak, yang eksternal. Nah, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah tentang motivasi internal. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan keinginan internal atau motivasi internal itu agar mereka itu mampu menghargai diri sendiri, Pak, tanpa ada unsur paksaan. Ya, itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sudah dengar pertanyaan itu tentang motivasi internal. Saya persilakan untuk materi menjawab pertanyaan dari Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Elsa menanyakan mengenai bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal kepada anak supaya anak itu sadar melakukan menghargai dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan koridor yang berlaku. Baik, pertama untuk menumbuhkan itu yang kita buat dulu secara terstruktur itu keyakinan kelas dulu, kita buatkan dulu ya, keyakinan kelas yang sifatnya positif ya, positif dengan kata-kata positif, dengan tulisan-tulisan positif. Nah itu supaya apa? Kelas kita terbangun secara kondusif, maka di luar bisa kita kontrol juga anak itu. Nah seperti itu, bangun dulu keyakinan-keyakinan kelas yang ada. Yang kedua, kita sebagai guru itu adalah konsepnya pelayanan prima dengan anak. Jadi kita melayani anak dengan sepenuh hati dan ikhlas supaya anak itu merasa diperhatikan. Anak itu merasa diperhatikan, ya kan? Dan peduli dengan anak. Ya. Supaya anak itu terbiasa ketika kita tidak pun dia merasa dikontrol juga, kan begitu. Walaupun ketika kita tidak ada. Nah mungkin hanya itu saja Bu ya. Ada pertanyaan? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, ini juga sisi kedua juga Bu Elsa dan Pak Alex juga menjawab. Mungkin sekitar kita ini sudah berakhir ya Pak ya. Berakhir. Terima kasih untuk para audiens dan juga terima kasih untuk
pemateri kita kali ini yang sudah berbagi sharing ilmu untuk kemampuan kita, pelajaran kita sebagai seorang guru. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.